Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yushibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Semoga Allah yang maha menyaksikan, Allah yang menciptakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan, yang mengurus diri kita setiap saat, yang menakdirkan kita bisa ibadah seperti sekarang ini, benar-benar menerima ibadah ini. Dan ibadah Jumat ini ditakdirkan jadi penguat iman kita dan menjadi penambah amal soleh. Karena bahagia dalam hidup ini kuncinya hanya dua, iman dan amal soleh. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, syahwat sama sekali tidak akan membuat kita bahagia. Semua itu hanya casing saja, bungkus yang tidak bisa membuat hati kita bahagia. Dunia baru bernilai bagi orang yang beriman, punya kekuatan iman, dan diniatkan aktivitas duniawi ini sebagai amal soleh. Tidak ada harapan bahagia bagi orang-orang yang kurang iman, apalagi tidak beriman, atau yang sibuk dengan dosa dan maksiat. Karena Allah tidak menciptakan bahagia dalam perbuatan buruk, dalam dosa dan maksiat. Hanya fata morgana, sepertinya bahagia, sesungguhnya pasti menderita. Di dalam surat Yunus 107, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain Dia. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Yushibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa di antara hamba-hamba yang dikehendakinya, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ketahuilah hadirin, musibah apapun yang menimpa kita dan nikmat apapun yang datang kepada kita hanya baru bisa terjadi dengan izin Allah. Mau jerawat, sakit gigi, atau apapun yang terjadi pada diri ini, termasuk sakit parah atau terbunuh sekalipun, hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita, tidak akan pernah celaka kalau Allah tidak menghendaki kita celaka. Demikian pula nikmat, tidak ada satu oksigen pun yang masuk ke kita kecuali dengan izin Allah. Tidak ada serupiah pun yang sampai kepada kita, tidak ada nikmat bentuk apapun, wa ma bikum min ni'matin faminallah, kecuali dari Allah dengan izin Allah. Makhluk hanya jalan saja.
Makhluk hanya jalan apa yang Allah tetapkan untuk kita sampai kepada kita. Kalau kita akan dapat rezeki lewat seseorang, maka Allah menggerakkan orang itu menyampaikan apa yang harus sampai kepada kita. Kalau kita harus tertipu, diuji, ditakdirkan bekal ditipu orang, maka orang yang berniat buruk dipilihkan oleh Allah untuk menipu kita dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman ke Allah, yakin kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala-galanya. At-Taghabun ayat 11. Enak sekali punya keyakinan begini. Kita tidak akan berharap dari makhluk dan tidak akan takut kepada makhluk. Karena makhluk tidak ada daya upaya tanpa izin Allah. Kalau kita tidak berharap ke makhluk, itulah kebahagiaan yang asli. Tidak berharap ke makhluk, itulah kemuliaan yang sejati. Lihatlah, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas langsung jadi hina ketika dia berharap kepada makhluk. Hadirin, berharap tidak berharap cuman Allah yang memberi. Tapi kalau kita berharap ke makhluk, ditakdirkan dapat apa yang kita harapkan, satu yang hilang, kehormatan, harga diri, dan jaminan kecukupan. Tapi kalau kita hanya berharap dari Allah, bergaul rapat dengan makhluk, hati kita tidak bersandar kepada makhluk. Rasakan hidup tenang, hidup terhormat, tidak ada jadi peminta-minta, tidak ada jadi koruptor, tidak ada jadi orang yang licik. Karena hakul yakin, nikmat hanya Allah yang memberi. Dalam hidup ini akan ada kejadian yang tidak kita harapkan, tapi belum tentu jelek. Apapun yang terjadi musibah, ma asaba min musibatin illa biiznillah, dengan izin Allah. Sakit kepala, sakit, dihina, difitnah, PHK, ada kejadian di rumah, apapun yang terjadi, baik kecil maupun besar, semuanya terjadi dengan izin Allah. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan musibah itu selain Allah. Kita kesulitan keuangan, dalam lilitan hutang, tidak ada yang bisa melunasi selain Allah. Kalau Allah mau melunasi, banyak caranya. Apakah dibuat orang berzakat berjumpa dengan kita, atau dibuat kita punya usaha yang membuat kita mampu membayarnya, atau dibuat orang yang berhutang kepada kita memaafkan dan menghalalkannya. Mudah saja, tidak ada yang rumit bagi Allah. Setiap makhluk ada dalam kekuasaan Allah. Maka musibah apapun yang menimpa kita, yakini ini terjadi dengan izin Allah, yakini ini kepahitan datang diundang oleh dosa kita. Surat An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin faminallah, kebaikan apapun yang datang padamu itu dari Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, keburukan apapun yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Kita yang mengundang. Jadi kalau kita gelisah, pusing, ditipu, berbagai kepahitan, pasti terjadi izin Allah, dan yang mengundang adalah dosa maksiat yang kita lakukan yang belum kita taubatin. Jadi kalau ditimpa musibah, apa yang harus dilakukan? Pertama, ridho. Ya Allah, saya terima takdir ini. Di PHK ridho, tertipu ridho, sakit ridho. Ya Allah, saya terima ujian ini. Katakanlah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya Allah, saya terima ujian ini. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Kita mengatakan, ya Allah, saya terima ujian ini, saya terima takdir ini. Itu sudah beda hasilnya. Hati jadi lapang,
pikiran jadi jernih, kita akan diberi kemampuan menghadapi ujian itu. Dibanding dengan saya tidak terima ujian ini tidak suka, itu hati jadi sempit. Wa man sakhita falahu sakhatu. Barang siapa yang murka kepada takdir Allah, Allah murka kepadanya. Kita ini milik Allah. Sesuka Allah mau ditakdirkan apapun kepada kita, pasti baik. Yang buruk itu salah menyikapinya. 2, kalau sudah ridho kepada takdir yang menimpa, ini supaya ditolong Allah. Yang kedua, tobat. Astagfirullah ya Allah, saya ngaku semua ini diundang oleh dosa saya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ngaku kami sudah zolim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, pasti kami jadi orang rugi. Ngaku hadirin, karena setiap kepahitan yang datang, dosa kita yang mengundangnya. Baca surah ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu, buah dari tanganmu sendiri. Kita banyak dosa. Bohong, nyakitin orang, fitnah, tidak jujur. Setiap dosa kita disaksikan Allah dan pasti ada balasannya. Balik kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, keburukan itu untuk dirimu sendiri. Tidak ada yang mencelakakan diri kita hakikatnya selain dosa dan maksiat yang kita lakukan dan tidak segera bertobat. Siap-siap saja orang-orang yang jarang meminta ampun kepada Allah, hakul yakin hidupnya tidak pernah tenang. Karena tiap dosa minimal buahnya 2. 1, gelisah. 2, takut ketahuan orang, terpenjara kehidupannya dalam kegelisahan dan ketakutan. Tobatlah hadirin dengan jujur. Ya Allah, ampuni saya ngaku saya jarang ke masjid, saya jarang sholat khusyuk, saya jauh dari Quran, saya jarang berzikir, mata saya sering berzina, pikiran saya hanya duniawi saja, mulut saya banyak sia-sia, janji tidak ditepati, fitnah, banyak bergibah, astagfirullah, tubuh ini pernah melakukan perbuatan hina, nista, banyak makanan yang tidak halal. Ampun kepada orang tua saya zolim, kepada kedua keluarga saya berkhianat, kepada duafa saya sering menghina, astagfirullah. Makin jujur, makin sungguh-sungguh minta ampunan, itu gerbang pertolongan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Lalu apa sesudah tobat? Kalau kita ditimpa musibah, agar Allah menghilangkan, amalkan amalan yang Allah sukai. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Perbaiki sholat, datang ke masjid, sholat tepat waktu berjamaah di masjid, malam tahajud, perbanyak sholat. Karena sholat itu pembuka pertolongan Allah, bukan pintar. Banyak yang pintar hidupnya babak belur. Salat, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Apalagi yang bisa dilakukan supaya hidup saya sesudah? Banyak tobat, banyak salat, banyak zikir, sedekah. Sedekah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Makin kita banyak bersedekah, balik ke kita semua kebaikannya. Orang yang disedekahi keluar doa, duafa, itulah yang dapat membuka pintu pertolongan Allah kepada kita. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Dalam keadaan kesulitan, cari pertolongan Allah dengan banyak menolong. Tolong yang susah. Walaupun menyingkirkan satu duri, memungut satu sampah, mengingatkan orang yang parkir sembarangan, menolong kucing, apapun kebaikan lakukan,
karena setiap kebaikan adalah sedekah jikalau ikhlas. Dan tidak ada satupun kebaikan yang ikhlas kecuali Allah membalasnya berlipat-lipat. Allah asy-syakur, maha mensyukuri kebaikan hamba-hambanya. Bukan kepintaran kita yang membuat kita bisa menyelesaikan masalah. Bukan kehebatan, bukan kekuatan, bukan relasi, bukan pengalaman. Allah satu-satunya yang bisa melepaskan kita dari kesulitan, musibah apapun bentuknya. Maka kalau ditimpa apa-apa, yakin ini menimpa izin Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kejarlah apa yang Allah janjikan sebagai jalan pembuka pertolongan Allah. Tidak ada yang susah, tidak ada yang rumit. Semua urusan dalam genggaman penguasa langit dan bumi. Rumit itu kalau jauh dari pertolongan Allah. Semuanya mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi jadilah, akan ada jalannya. Wa iyuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Lunas hutang pasti lunas, sembuh pasti sembuh, jodoh pasti jodoh, aman pasti aman, haji pasti haji. Apa aja yang Allah kehendaki untuk kita pasti terjadi tanpa bisa ditolak, dihalangi siapapun. Enaknya orang yang beriman seperti itu. Beda dengan orang yang tidak kenal agama, ribet, cirinya cemas terus dengan yang belum terjadi, sedih, kecewa, sakit hati, dendam dengan yang sudah terjadi. Dan yang sekarang tuh ribet, masalah terus, diperbesar, diperumit, capek pikiran, capek hati, tidak menikmati apapun selain penderitaan. Karena dia tidak bergantung kepada penguasa segala-galanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, tidak ada yang bisa melepaskan kita dari musibah apapun selain dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sebelum kita tutup doa, hadirin, Ali Imran 134 memberitahu kunci lainnya supaya ditolong oleh Allah. 1. Senang berinfak dalam lapang dan sempit. 2. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Tahanlah amarah. Para pemarah hidupnya akan bermasalah terus menerus. Pertolongan Allah hanya bagi orang yang bisa mengendalikan amarah. 3. Wal 'afina 'anin nas, maafkan orang-orang. Itu pembuka pertolongan Allah. Jangan jadi pembenci, jangan jadi pendendam. Pemaaflah yang mendatangkan pertolongan Allah. 4. Wallahu yuhibbul muhsinin, berbuatlah ihsan. Orang minta maaf, kita sanggup membalas, maafkan. Orang tidak mau silaturahim, kita yang silaturahim. Orang kikir, kita yang memberi. Lakukanlah kebaikan di atas kebaikan yang bisa dilakukan orang dengan niat ikhlas. Semakin banyak kebaikan, semakin takwa, semakin banyak pertolongan Allah. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari musibah apapun selain hanya Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bukakan hati kami ya Karim, agar benar-benar menjadi hamba yang yakin padamu. Ampuni semua dosa dan maksiat yang kami perbuat sepanjang hidup ini. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, hapuskan aib-aib kami, senista sekotor apapun aib-aib yang kami tutupi. Ya Allah, ampuni semua kedurhakaan kami kepada ibu bapak. Ampuni semua perbuatan buruk kami kepada keluarga. Juga ampuni ya Allah segala kezaliman kami kepada hamba-hambamu, makhluk-makhlukmu. Engkau menyaksikan. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa tobat dengan sebenar-benar tobat. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wa fi Uyghur, fi Rohingya wa fi kulli makan. Tolonglah ya Allah, Engkau menyaksikan semua kezaliman terhadap hamba-hambamu, khususan saudara kami di Palestina. Engkau menyaksikan segalanya. Tolonglah ya Allah, kuatkan imannya, teguhkan perjuangannya, hibur hatinya ya Allah dengan semua janji jaminanmu. Bebaskan saudara-saudara kami dari makhluk-makhlukmu yang zalim. Jadikan semua siasat buruk kembali kepada pembuatnya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang bertakwa, para pemimpin yang benar-benar jadi contoh kebaikan, yang dapat membimbing kami berada di jalan yang Engkau ridhoi. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari para pemimpin yang tidak mengenalmu, yang tidak mengenal jalanmu. Taqabbal minna ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.